Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang Ibu sayangi. Perkenalkan, nama Ibu Jauhar Habibah. Kalian bisa panggil nama Ibu Diba. Kita di awal tahun ajaran 2020-2021 ini masih menggunakan metode daring. Kita akan memulai pembahasan bab 1 Pendidikan Agama Islam tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah outline bab 1 yang akan kita bahas di dalam iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita bahas hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Keempat, penghayatan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah wujud penghayatan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas yang pertama adalah pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas pengertiannya atau definisinya, kita akan membahas terkait dengan kitab dan suhuf. Di mana kitab dan suhuf ini saling berkaitan. Definisi dari kitab yaitu kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi kitab sebagai petunjuk dan pedoman hidup agar kita tidak tersesat, sehingga hidup kita menjadi teratur dan terarah. Sedangkan suhuf definisinya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, di sini perbedaannya. Jadi, untuk kitab ini sudah tersusun atau sudah dibukukan dan lebih lengkap daripada suhuf. Nah, suhuf ini masih berupa lembaran-lembaran dan masih belum lengkap. Untuk persamaannya merupakan sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian daripada rukun iman yang merupakan rangkuman dari sebuah akidah sebagai ajaran yang pokok di dalam Islam. Nah, di sini kita akan bahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu Allah SWT untuk disampaikan kepada umat manusia lainnya. Nah, untuk dalil iman kepada kitab-kitab Allah SWT, di sini kitab ini fungsi kitab dari kitab-kitab Allah SWT untuk menuntun manusia dalam meyakini Allah SWT dan apa yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ishaq wa Isma' wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyu min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum
wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dan Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Selain menurunkan kitab suci, Allah SWT juga menurunkan 4 kitab yang akan kita pelajari berikutnya. Selanjutnya, dalil iman kepada kitab-kitab Allah SWT di sini, di mana iman kepada kitab-kitab Allah SWT merupakan bagian dari akidah seorang muslim dalam Al-Quran, yang dijelaskan bahwa salah satu ciri orang bertakwa adalah mengimani kitab Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebelumnya. Nah, ini terkandung di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Berikutnya kita akan membahas kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang Allah turunkan, di mana di dalam Islam kita mengenal 4 kitab yang diturunkan kepada Rasul dalam waktu yang berbeda, tetapi kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid. Kitab-kitab tersebut antara lain, pertama, kitab Taurat. Di sini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahasanya adalah bahasa Ibrani. Di dalam kitab Taurat diturunkan kepada Bani Israel. Maksudnya bangsa yang diajarkan oleh Nabi Musa dengan kitab Taurat adalah Bani Israel. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Bahasa dalam kitab Zabur adalah Kibti. Nah, di sini juga kitab ini untuk menuntun Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahasa yang digunakan dalam kitab Injil adalah bahasa Suryani. Sama ini juga diturunkan untuk Bani Israel. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Untuk digunakan seluruh umat manusia sebagai penuntun dan kitab penutup. Nah, dalil-dalil dari kitab tersebut, yang pertama adalah kitab Taurat. Ini terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Taurat fiha
hudaw wa nur. Huda wa nur. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang berikutnya dalil untuk kitab Zabur ini terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Daud zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur tidak memuat hukum Allah SWT karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam kitab Taurat. Berikutnya, kitab Injil. Kitab Injil ini terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibni wa Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu wa'fataw wa rahmah. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Dan kitab penutup, yaitu yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran sebagai kitab penutup ini terkandung di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainin khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Selanjutnya, kita bahas terkait dengan hikmah dan wujud penghayatan iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Hikmah yang pertama di sini hikmahnya iman kepada kitab-kitab Allah SWT menjadikan manusia tidak kesulitan, kehidupan manusia menjadi aman, tentram, damai, sejahtera, selamat dunia dan akhirat, serta mendapat ridho Allah. Jadi dengan kita berpegang kepada iman kepada kitab-kitab Allah SWT, hikmahnya adalah kita terbebas dari kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, sehingga kita menjadi tentram, damai, sejahtera, selamat di dunia dan di akhirat, dan tidak tersesat, dan sudah pasti akan mendapat ridho Allah. Sedangkan
wujud penghayatan iman kepada kitab-kitab Allah yang pertama adalah mempelajari Al-Quran, baik mempelajari membaca atau menulis tulisan Al-Quran seperti melalui metode dan mempelajari dan memahami tajwid serta mahrojnya. Jadi wujud penghayatannya kita mempelajari Al-Quran tersebut dengan metode yang mudah untuk dipelajari dan memahami tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran dan melafalkan mahrojnya dengan tajwidnya dengan tartil atau benar. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi daripada arti-arti di dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, hikmahnya adalah untuk mencegah dan mengatasi perselisihan di antara sesama manusia yang disebabkan perselisihan pendapat dan merasa bangga terhadap apa yang dimilikinya masing-masing. Meskipun berbeda pendapat, tetap diperbolehkan. Jadi, hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah SWT dengan mencegah dan mengatasi perselisihan yang ada di sekitar kita. Nah, kitab-kitab ini sebagai pedoman jikalau kita mendapat atau terdapat di antara kita selisih paham. Dan pendapat tersebut kita bahas secara musyawarah mengacu kepada Al-Quran. Di antara kita juga boleh kalau mempunyai beda pendapat untuk dikemukakan. Dan wujud penghayatannya yang kedua adalah mempelajari isi kandungan melalui tahapan-tahapan memahami tata krama berikut. Yang dengan tata krama itu membaca Al-Quran. Jadi kita pelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan lancar. Terus bagaimana kita memahami tata krama untuk menerjemahkan Al-Quran. Kita harus pelajari. Terus bagaimana tahapan memahami tata krama untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Selanjutnya akan kita syiarkan Al-Quran tersebut untuk menegakkan syariat Islam. Yang ketiga hikmahnya adalah untuk membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi kitab Al-Quran ini sebagai penutup dan dia menyempurnakan dari kitab-kitab yang sebelumnya yang sudah diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Terus berikutnya wujud penghayatan iman kepada kitab-kitab Allah SWT yang ketiga adalah melaksanakan rukun Islam dan syariat Islam dengan komitmen yang teguh. Jadi kita harus konsisten dalam melaksanakan rukun Islam dan melaksanakan syariat Islam. Konsisten dan memegang teguh komitmen ini supaya kita tidak galau. Yang keempat, hikmahnya adalah untuk menginformasikan kepada umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan, dan jalannya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hikmahnya adalah untuk memberi informasi atau sebagai pengetahuan kepada kita umat Muslim bahwa sebelum Al-Quran ada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu.
dan mereka juga sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuannya juga adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wujud penghayatan yang keempat yaitu berbuat baik terhadap sesama, khususnya fakir miskin sebagai salah satu bentuk aplikasi beramal soleh. Jadi dengan kita berbuat baik, menolong sesama, khususnya saudara-saudara kita yang fakir dan yang miskin, sebagai bentuk untuk melakukan amal soleh atau penerapan sesuai dengan Al-Quran. Yang kelima, hikmahnya adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3. Nah, jadi hikmah dari Al-Quran ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah SWT adalah dengan kita akan mendapat petunjuk jika kita berpedoman kepada kitab-kitab tersebut dan mendapatkan rahmat sehingga kita beriman dan bertakwa sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya kita bahas penghayatan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tahap pertama, kita harus mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai agama yang mendapat ridho Allah. Jadi di sini kita harus mempelajari dengan baik, dengan benar Al-Quran yang merupakan sebagai pedoman dan sebagai filosofi agama yang mendapat ridho Allah. Tahapan yang kedua, kita harus mengetahui tata krama membaca Al-Quran. Nah, diantaranya seperti tata krama kalau kita membaca Al-Quran, jangan lupa berwudu terlebih dahulu dan menggunakan pakaian yang bersih dan sopan. Yang tahap ketiga, penghayatannya, kita harus mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali surah atau ayat yang mengandung perumpamaan atau berupa perumpamaan. Nah, jadi dari kandungan surah di dalam Al-Quran ini banyak mengandung perumpamaan sebagai dapat kita menjadikan contoh di dalam perumpamaan-perumpamaan tersebut. Tahapan yang keempat, kita harus mempergunakan akal ketika mempelajari dan memahami Al-Quran. Jadi, dengan mempelajari Al-Quran, kita dapat menggunakan akal karena akal sehat, karena dengan mempelajari dan memahami Al-Quran ini, kita akan terarah. Karena Al-Quran dapat mudah kita pahami. Tahapan yang kelima, kita harus mengetahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali surah atau ayat yang mengandung hikmah atau tidak bisa langsung diartikan, akan tetapi memiliki arti yang tersirat. Jadi kita harus benar-benar mempelajari Al-Quran dengan benar. Karena banyak sekali surah-surah mengandung hikmah yang tersirat. Tahapan yang keenam, kita harus mengetahui bahwa Al-Quran tidak diturunkan untuk menyusahkan manusia dan harus mendahulukan surah atau ayat yang lebih mudah dan tegas, maksudnya untuk segera dilaksanakan. Jadi kita harus mengaplikasikan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita menerapkannya itu sangat membantu dan tidak akan menyusahkan kita semua. Tahapan yang ketujuh,
kita harus mengetahui bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran terbagi dua macam. Itu di dalam surat Ali Imran ayat 7, ayat-ayat muhkamat, yakni ayat-ayat yang tegas, jelas maksudnya dan mudah dimengerti. Dan ayat muhkamat ini merupakan pokok-pokok isi Al-Quran yang harus dilaksanakan oleh manusia dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Jadi ayat-ayat muhkamat ini sangat tegas dan sangat jelas dan akan mudah kita pahami. Nah, isi-isinya ini merupakan pokok-pokok pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat mengaplikasikannya. Terus ada juga ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang sulit dimengerti dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui makna dan maksudnya. Tahapan yang ke-8, kita harus menjalankan isi kandungan Al-Quran sesuai dengan keadaan dan kesanggupan masing-masing. Nah, ini terkandung dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 22, An-Nisa ayat 36, At-Talaq ayat 7, Al-Baqarah ayat 215, Ali Imran ayat 92, dan Al-Baqarah ayat 269. Nah, demikian bab 1 ini sudah selesai kita bahas. Nanti kita akan bertemu kembali di bab berikutnya. Mengeluh membuat hidup kita tertekan, sedangkan bersyukur membawa kita pada jalan kemudahan. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.